Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi, yaitu Bapak Yahya dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bima Afrizal dan juga rekan-rekan kelompok saya, Fitriani, Dwi Noviansah, Abdul Gopur, Kartini Siagian, dan Adriel Hernandez. Sesuai yang sudah ditentukan, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami, yaitu ujian sekolah online berbasis web, yang nantinya masing-masing dari kami akan mempresentasikan tiap bagian dari proyek yang sudah kami buat. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan yang selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Latar belakang. Sistem ujian online merupakan bagian dari sistem informasi pendidikan jarak jauh dan dekat melalui media teknologi elektronik, internet, atau e-learning. Media teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan sistem basis data sebagai media masukan dan penyimpanan data yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Sebagai aplikasi teknologi informasi, sistem ujian online berbasis web merupakan perangkat lunak yang menerapkan Database Management System atau DBMS dalam menangani perintah-perintah dan permintaan pengguna sistem terhadap basis data. Basis data sistem ujian online dibuat berdasarkan pada tahapan analisis sistem sampai dengan normalisasi basis data. Informasi data ujian online diperoleh dari proses pelaksanaan ujian secara konvensional, sehingga berdasarkan uraian di atas, maka dibangun tugas akhir ujian sekolah berbasis web. Permasalahan. Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari satuan pendidikan. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral perpustakaan. Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada pelayanan ujian sekolah. Adanya gap di era digital dengan sistem yang ada di ujian sekolah web ini, di mana data siswa, guru, soal ujian, dan hasil ujian belum terintegrasi, mengakibatkan kecepatan layanan terhambat. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan ujian sekolah web ini, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam penyelesaian hambatan-hambatan yang terjadi. Baik, nama saya Kartini Siagian. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan yang diharapkan dari sisi admin ujian. Pertama, mempermudah dalam penyimpanan data ujian sekolah. Kedua, mempermudah menginput data anggota, mempermudah dalam menginput soal, dan mempermudah mencetak laporan penilaian dan dokumen lainnya. Dan dari sisi pemakai, mempermudah pelayanan ujian sekolah, mempermudah pembelajaran di masa pandemi ini untuk melakukan ujian online. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem pada perancangan ini terbagi menjadi kebutuhan admin, kebutuhan guru, dan kebutuhan siswa. Pertama, kebutuhan admin. Admin harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses atau masuk ke dalam halaman administrator. Setelah masuk, admin dapat melakukan aktivitas mengelola website sesuai kebutuhan. Kedua, kebutuhan guru. Guru yang ingin membuat soal ujian di halaman website diwajibkan untuk login terlebih dahulu sebagai operator. Guru dapat melihat halaman-halaman yang tersedia di website ini. Tiga, kebutuhan siswa. Siswa diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses atau masuk ke dalam halaman siswa. Setelah masuk, siswa bisa melakukan ujian online sesuai jadwal yang sudah dilaksanakan. Jika
Jika ujian siswa mengalami kendala, bisa dihubungi admin atau hubungi guru masing-masing. Baik, selanjutnya masuk ke desain sistem, yaitu IRD atau Entity Relationship Diagram. Adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi atau jenis diagram struktural. Untuk digunakan dalam desain database, IRD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Juga untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol bagan, dan lain sebagainya. Sedikit saya jelaskan, di proyek kami ada 8 tabel. Di sini contohnya yaitu user atau admin atau guru pasti memiliki soal, juga memiliki jawaban. Yang semuanya tabel-tabel ini saling berhubungan, saling terkait satu sama lain. Selanjutnya yaitu struktur kode. Adalah suatu cara untuk memudahkan penyiapan data dengan membuat kode-kode yang dapat mewakili data-data yang ada, sehingga waktu yang digunakan relatif singkat untuk memperkecil kesalahan yang terjadi. Di sini kami beri contoh yaitu nama kode, yaitu ID, panjangnya 11 karakter, tipe integer, formatnya sebagai berikut: 2007 001 BA yang terakhir 01. Di sini 2007 menjelaskan tahun masuk, 001 nomor urut, BA yaitu inisial dari admin atau guru, 01 yaitu nomor hak akses dengan admin, bila guru yaitu 02. Baik, selanjutnya masuk ke dalam desain antarmuka. Yang paling awal adalah halaman login untuk guru dan juga admin. Terlihat halaman login di awal tampilan web. Admin atau guru diharuskan memasukkan username dan password sebelum bisa mengakses hak akses yang ada di dalam web. Selanjutnya yaitu desain antarmuka untuk halaman login siswa. Hampir mirip atau sangat mirip dengan halaman login guru dan admin. Setelah siswa memasukkan username dan password, akan diarahkan ke dashboard, dan masing-masing user memiliki hak akses yang berbeda-beda. Desain antarmuka halaman dashboard admin atau guru. Berikut adalah halaman dashboard dari admin atau guru yang berisi beberapa menu, yaitu data modul, data peserta, data test, tool, dan help and feedback. Desain antarmuka halaman dashboard siswa. Berikut adalah halaman dashboard siswa yang berisi data test dan alamat maps dari SMA Harapan Bangsa. Selanjutnya, desain antarmuka halaman ujian sekolah. Berikut adalah halaman ujian sekolahnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke struktur navigasi. Yang pertama ada struktur navigasi admin. Kita bisa lihat di sini strukturnya. Yang kedua ada struktur navigasi guru, dan yang terakhir ada struktur navigasi siswa. Selanjutnya kita masuk ke pengujian. Yang pertama, skenario pengujian adalah mengetikkan username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Pengetesannya, username kita isikan Bima, password kita kosongkan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak lalu muncul pesan perhatian, password tidak boleh kosong. Hasil pengujian untuk PC sesuai dengan harapan, begitu juga dengan laptop sesuai harapan. Kesimpulan, valid. Yang kedua, mengetikkan username tidak diisi dan password diisi, kemudian klik tombol login. Pengetesannya, username kita kosongkan, kemudian password kita ketikkan Bima. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak
masuk lalu muncul pesan, perhatian, username tidak boleh kosong. Hasil pengujian pada PC sesuai harapan, begitu juga dengan laptop sesuai dengan harapan. Kesimpulannya valid. Yang ketiga, mengetikkan username dan password diisi dengan salah, kemudian klik tombol login. Pengetesannya, username kita ketikkan Bima dan password kita ketikkan password yang salah, contohnya 1234. Kemudian hasil yang diharapkan, sistem akan menolak masuk lalu muncul pesan, perhatian, password yang dimasukkan salah. Hasil pengujian pada PC sesuai dengan harapan, begitu juga dengan laptop sesuai dengan harapan. Kesimpulannya valid. Yang keempat, mengetikkan username salah dan password dengan data yang benar, kemudian kita klik tombol login. Pengetesannya, username kita tulis Andri dan password kita ketikkan password yang benar Bima. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak masuk lalu muncul pesan, perhatian, username yang dimasukkan tidak dikenal. Hasil pengujian pada PC sesuai dengan harapan, begitu juga dengan laptop sesuai dengan harapan. Kesimpulannya valid. Yang kelima, mengetikkan username dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Username Bima, password Bima. Hasil yang diharapkan, login berhasil dan akan muncul halaman home siswa atau halaman awal siswa. Hasil penguji pada PC sesuai dengan harapan, begitupun dengan laptop sesuai dengan harapan. Kesimpulannya valid. Yang keenam, mengetikkan token salah, kemudian klik tombol login. Token 123. Sistem akan menolak masuk ke dalam ujian. Perhatikan, silakan cek token yang dimasukkan. Hasil penguji untuk PC sesuai dengan harapan, untuk laptop juga sesuai dengan harapan. Kesimpulannya valid. Dan yang terakhir, mengetikkan token dengan benar, kemudian klik tombol login. Pengetesannya, token kita ketikkan UAS. Sistem akan berhasil dan akan muncul halaman ujian. Hasil pengujian untuk PC sesuai dengan harapan dan laptop sesuai dengan harapan. Kesimpulannya valid. Pengujian interface untuk halaman login. Mengetikkan username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan, perhatikan password tidak boleh kosong. Selanjutnya kita coba di halaman web ujian online. Ujian online berbasis komputer SMA Harapan Bangsa. User login, username-nya kita masukkan dengan data yang benar. Lalu passwordnya itu kita kosongkan, lalu kita klik tombol login, kemudian akan muncul pesan box, perhatikan password tidak boleh kosong. Selanjutnya, mengetikkan username dan password diisi dengan salah, kemudian klik tombol login. Sistem akan menolak masuk, lalu muncul pesan, perhatikan password yang dimasukkan salah. Selanjutnya kita coba di halaman web. Kita masukkan username-nya itu dengan data yang benar dan passwordnya itu kita salahkan. Lalu kita klik tombol login, maka akan muncul pesan box, perhatikan password yang dimasukkan salah. Selanjutnya, mengetikkan username tidak diisi dan passwordnya itu diisi, kemudian klik tombol login. Sistem akan menolak masuk, lalu muncul pesan, perhatikan username tidak boleh kosong. Selanjutnya kita coba di halaman web, username itu kita kosongkan dan kita masukkan passwordnya itu dengan benar. Lalu klik tombol login, maka akan muncul pesan box, perhatikan username tidak boleh kosong. Selanjutnya, mengetikkan username salah dan passwordnya dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Sistem akan menolak masuk, lalu muncul pesan, perhatian username yang dimasukkan tidak dikenal. Selanjutnya kita coba di halaman web, username-nya itu kita salahkan dan passwordnya itu kita isi dengan benar. Lalu kita klik tombol login,
maka akan muncul pesan box perhatian username yang dimasukkan tidak dikenal. Selanjutnya, kita akan mengetikkan username dengan benar dan passwordnya dengan data yang benar. Kemudian klik tombol login, sistem akan masuk ke halaman home siswa. Selanjutnya, kita akan coba di web. Kita akan memasukkan username dan passwordnya dengan benar. Lalu kita klik login, maka akan muncul ke dalam dashboard siswa. Selanjutnya, pengujian halaman ujian. Mengetikkan token salah, kemudian klik tombol login, sistem akan menolak masuk ke halaman ujian, lalu muncul pesan box perhatian, silahkan cek token yang dimasukkan. Selanjutnya, kita coba di halaman web. Tokennya kita isi dengan token yang salah. Lalu kita klik kerjakan. Lalu muncul pesan box perhatian, silahkan cek token yang dimasukkan. Selanjutnya kita coba tokennya dikosongkan, lalu kita klik kerjakan, maka akan muncul pesan box silahkan cek token yang dimasukkan. Selanjutnya kita coba memasukkan token yang benar, lalu kita klik kerjakan, maka akan muncul ke halaman ujian. Baik, akan saya lanjutkan dengan pemeliharaan. Jadi akan ada spesifikasi hardware yang dibutuhkan. Ada dua, untuk server dan juga untuk client. Yang pertama untuk server, yaitu dibutuhkan PC, jadi bukan laptop. Lalu prosesor 4 core dan clock rate minimal 1,6 GHz, 64 bit dengan RAM 8 GB DDR3. Juga dibutuhkan hard disk 250 GB dengan operation system 64 bit, yaitu Windows Server atau Windows 8, atau juga bisa Windows 7 atau Linux Ubuntu 14.04. Lalu dibutuhkan LAN card atau NIC dengan 2 unit support GB. Juga UPS yang tahan 15 menit. Lalu untuk jumlah server mengikuti rasio 1:40. Jadi satu server maksimal digunakan untuk 40 klien, yang ada juga cadangan satu server. Lalu untuk klien dibutuhkan PC atau laptop monitor minimal 11 inch dengan prosesor minimal single core, RAM minimal 512 MB dengan operation system Windows XP atau Windows 7 atau Windows 8 atau Linux, Mac, ataupun juga Chrome iOS. Lalu dibutuhkan juga hard disk minimal tersedia 10 GB free space dan juga LAN card. Untuk jumlah klien mengikuti rasio 1:3. Jadi untuk satu klien dapat digunakan untuk 3 peserta. Lalu cadangan minimal 10%. Dibutuhkan juga headset atau earphone yang digunakan untuk kebutuhan ujian listening siswa-siswi. Kita lanjut ke spesifikasi software. Masih sama dibagi dua untuk server dan juga untuk client. Jadi spesifikasi software untuk server, sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows. Untuk aplikasi bundle web server digunakan seperti XM. Lalu ada aplikasi Apache Server, aplikasi PHP Server, aplikasi MySQL Server, dan juga aplikasi PHP MyAdmin. Untuk aplikasi webnya itu yang digunakan adalah Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, dan juga Google Chrome. Lalu untuk klien,
sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows. Aplikasi web sama, ada Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, dan juga Google Chrome. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya itu di sini ada 5, yaitu yang pertama, ujian sekolah berbasis web online adalah salah satu contoh e-service yang bertujuan untuk mempermudah melakukan ujian, yaitu secara online. Yang kedua, ujian sekolah berbasis web online dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL yang berjalan pada web server Apache. Yang ketiga, ujian sekolah berbasis web online telah berhasil dirancang dan berjalan dengan baik. Kesimpulan yang keempat, ujian sekolah berbasis web online memiliki 3 user, yaitu ada admin, ada guru, dan juga ada siswa atau siswi. Yang kelima, ujian sekolah berbasis web online dapat diakses dengan web browser dan berdasarkan pengujian terhadap web yang sudah dibuat. Seluruh fungsi menu yang ada dalam web tersebut telah berhasil sesuai dengan fungsinya. Oke, sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saran. Yang pertama, ujian sekolah berbasis web online dapat dikembangkan lebih lanjut agar sistem yang digunakan dapat menjadi lebih baik dan menambah fitur agar lebih lengkap. Kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan aplikasi web ini untuk menambah proses ujian online. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar aplikasi ujian online dapat ditanamkan pada perangkat mobile. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai tugas proyek ujian sekolah online berbasis web. Tentunya kami berharap dapat masukan, saran, dan kritik yang membangun dari teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi kelompok kami. Sehingga bila ada kesalahan atau harus ada yang diperbaiki, kami akan terus meningkatkan kualitas kami di kesempatan berikutnya. Karena walau bagaimanapun, kita semua masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.